Maunya taruh di depan. Jadi maksudnya di sini kembali lagi ke jadi kurikulum itu bagaimana yang fungsinya tadi itu ya, menanamkan nilai untuk transfer ilmu pengetahuan. Nah, sehingga karena tujuannya seperti itu, nanti kurikulum itu dirancang sepenuhnya bagaimana mengembangkan supaya murid itu bisa belajar dengan nyaman, sehingga apa yang mau kita wariskan itu bisa tercapai mungkin ya. Nah, sehingga karena yang paling berperan itu adalah guru, nah, maka dia yang nanti akan merancang model pembelajaran apa yang paling dianggap bisa untuk mewariskan atau untuk tujuan pembelajaran. Jadi disesuaikan itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kita ambil poin-poin saja. Poin yang ada di depan itu adalah tentang pembelajaran ibarat sebuah perjalanan. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Itu depan. Nah, maksudnya enggak kecil ya? Ada di Ya. Baik, pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Tanpa tujuan, kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Terus di bawahnya CP merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Itu adalah tentang CP. CP ini sama artinya dengan KD. Kalau dulu kita katakan KD, sekarang kita katakan CP, yaitu capaian pembelajaran. Nah, jadi kalau kita melihat dari bahasa di atas itu, tadi mungkin hampir terjawab ini Bu Win ya. Jadi sama halnya dengan kita belajar itu bukan balapan, tetapi kita belajar pelan tetapi sampai ke tujuan yang kita inginkan. Itu maksudnya dari arti kita itu diupayakan dikaitkan dengan situasi, lingkungan, dan kebutuhan murid kita. Bapak Ibu, mungkin masih kita ingin mendengar pengalaman-pengalaman yang lain karena ini terkait dengan materi ini semuanya. Ada hubungannya, makanya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik istilahnya yang zaman sekarang itu. Di sini sudah kami sediakan papan tulisnya, Bapak Ibu bisa tulis. Kalau malu menyampaikan langsung bisa ditulis, klik linknya sudah dikirimkan di grup IHT tadi itu. Yang ini klik saja linknya, nanti Bapak Ibu akan masuk di aplikasi Jambu seperti ini. Cara menulisnya Bapak Ibu ada dua cara. Ini dengan pertama dengan klik tag ini atau dengan klik sticky note ini. Nah, kalau dengan klik tag itu kayak kita menulis di PowerPoint. Nah, kalau dengan sticky note ini kita bisa kayak kertas-kertas yang tempel itu Bapak Ibu. Ya, silakan mana-mana yang bisa dicoba. Boleh langsung ngomong dengan ini. Boleh langsung dengan ditulis di jambornya. Baru 3 orang yang sudah bergabung. Bu Aisyah tadi angkat tangan, mungkin mau sampaikan pengalaman, silakan. Karena saya nggak bisa nulis kayak ke depan ya. Atau silakan Pak Bos. Bisa kebuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesehatan lahir batin, kita bisa bersama-sama di ruangan ini. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama terkait dengan pengalaman yang berkesan sewaktu sekolah SMP ini pastor SMP. Guru kami, guru biologi, si yang ingat sampai sekarang, beliau kalau masuk kelas jadi tidak bawa apa-apa, rokok juga enggak bawa apa-apa. Nah ini tiang ingat betul guru ini. Namanya sekarang makanya tetap yang lewat Facebook komunikasi sama beliau. Namanya Haji Abdul Malik di SMP Seteluk KSB. Kita ingat masih beliau sehat. Kalau masuk kelas ini bahan narasumber luar biasa beliau. Silakan mengakses tautan Jambon. Kita mulai berdiskusi awal, Bapak Ibu, untuk pembukanya yang sudah share di grup, belum di enter. Nah, ini silakan dibuka Jambonnya, linknya silakan diklik Bapak Ibu untuk kita berdiskusi. Tetapi karena ini pertemuan langsung, luring, lebih diharapkan Bapak Ibu langsung menyampaikannya gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang masih malu-malu, ya silahkan setidak-tidaknya ada jawabannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa tulis di sini ya, di Jambon. Jadi di sini ada beberapa halaman, jadi boleh Bapak Ibu tulis di sini menggunakan sticky note-nya yang ini Bapak Ibu pakai. Oh sorry, bukan muncul di situ ya. Bentar. Mendengar platform teknologi prioritas. Kemudian apakah dengan adanya PTP, kita singkat PTP saja biar tidak lama menyebutnya, dapat berdampak pada kemudahan pengelolaan manajemen sekolah? Jelaskan alasannya apa kira-kira Bapak Ibu. Kemudian siapa sajakah pihak-pihak yang perlu memahami PTP ini? Oke, itu saja pertanyaan pembuka Bapak Ibu. Siapa yang ingin memulainya, Pak Ustadz atau Pak Waka? Siapa saja silakan, boleh sampaikan langsung yang tentunya paling kami harapkan. Tapi kalau misalnya masih malu-malu bisa menggunakan sticky note. Jadi teknik ini Bapak Ibu nanti kita bisa gunakan di siswa kita. Karena siswa kita juga sama seperti kita ternyata. Dia waktu pelatihan bersama komite kemarin, dia juga termasuk yang tidak pede untuk menyampaikan secara langsung itu dengan alasan karena belum kuasai materinya, takut ada yang salah dan seterusnya, sehingga fasilitatornya memberikan cara yang seperti ini, sehingga ketika ada tugas yang seperti ini pasti dia nulis walaupun salah, tak takut salah kita kalau nulis langsung itu. Nah, Bapak Ibu sudah masuk berapa orang? Siapa yang sudah masuk belum? Ya silakan dimulai saja tulis kalau misalnya ingin menulis, tapi syukur-syukur ada yang menyampaikan. Silakan siapa yang bisa mulainya, Pak Bos atau belum bisa, sedang ada gangguan itu. Nah, untuk sampaikan saja langsung misalnya. Kira-kira ini hal yang baru atau memang pernah didengar? Kalau memang pernah dengar atau kalau misalnya hari ini mulai didengar, kira-kira yang terbayang karena ada kata teknologinya di situ. Nah, kira-kira apa bayangan Bapak Ibu? Kira-kira apakah kemudian yang kedua apa dengan teknologi yang disebutkan ini kira-kira bisa berdampak baik atau memudahkan manajemen pengelolaan sekolah dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, siapa saja pihak-pihak yang perlu memahami PTP ini? Untuk pertanyaan ketiga ini kebetulan di soal pretesnya dulu ada. Tadi dulu. Silahkan. Ustaz? Nah, ada rupanya Ustaz, silakan. Administrasi yang ada di sekolah. Yang kedua, apakah dengan adanya PTP ini dapat berdampak kemudahan pengolahan manajemen sekolah? Sangat, ya. Jadi ini sangat membantu manajemen, ya, pengelolaan manajemen sekolah, terutama di bagian administrasi bendahara, DU dan sebagainya. Ini sangat membantu untuk kelancaran kedepannya untuk sekolah, karena segala sesuatu tentang mungkin dana bos, KAS, kepegawaian, data-data pegawai ini yang bisa membantu, sangat membantu pengelolaan manajemen sekolah. Kalau terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang perlu memahami PTP ini, ya secara otomatis semua yang ada ruang lingkup keluarga besar di sekolah itu ya harus mungkin bisa memahami, tapi yang paling harus memahami ini ya yang di bidang-bidang kepegawaian dan sebagainya yang terkait dengan sekolah, dana bos, KAS, administrasi, terkait dengan perpustakaan dan sebagainya. Intinya semua guru dan pegawai di sekolah itu mungkin harus memahami terkait dengan PTP ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya gambarkan terkait platform teknologi prioritas ini, kurang lebih. Mohon maaf. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan seperti itu. Tapi kalau di KTSB itu yang pertama adalah karakteristik sekolah. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru ada di kantong tugasnya. Mungkin nanti sendiri-sendiri atau saling berkolaborasi dengan teman-temannya. Apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan, yang harus kita susun supaya kurikulum operasional sekolah ini bagus. Jadi kalau di KSOP itu ada karakteristik sekolah, kemudian visi misi dan tujuan sekolah hampir sama dengan KTSP. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini yang agak rumit, tapi saya sudah coba tadi malam buat, kemudian rencana pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu mengenai karakteristik satuan pendidikan ini. Di kantong tugas Bapak Ibu sendiri sudah ada di sana teteh yang masukkan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini? Ini ada di kantong tugas Bapak Ibu guru itu. Jadi karakteristik yang ada di sekitar sekolah kita. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus memperhatikan karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik. Di sana juga ada profil guru, TU, siswa, orang tua, dan lain di sini. Jadi Bapak Ibu nanti ngerjakan seperti ini, apa sih kira-kira, dan setelah itu baru dirumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu sebelum mengerjakan ini, jadi nanti saya jelaskan setelah ini, tapi Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja ini dulu. Setelah itu nanti kita rumuskan sama-sama visi dan misi sekolah. Jadi nanti tidak ada istilah Bapak Ibu tidak tahu visi misi sekolah. Nanti ini ngerjakannya sesi ruang kolaborasi. Ya. Nama LK-nya. Ini sudah. Enggak di sini. Di kantong tugasnya. Ya. Ini ngerjakannya bersama-sama satu meja berdua ya. Berdua. Boleh mana? Dan sebelahnya gitu. Jadi Bapak Ibu potensi bentang alam dominan di sekitar sekolah. Misalkan sekolah kita dekat mana? Dekat kebun, dekat pasar, dekat jalan raya, dekat rumah sakit, itu namanya bentang alam dominan. Misalkan kalau di sini tempat wisata ada Gunung Jaya seperti itu. Kemudian karakteristik masyarakat itu seperti apa? Misalkan saya pernah pertama datang ke sini
oh orang Sedau itu religius. Ya udah ini kan sama Bapak Ibu guru dideskripsikan di situ mengenai karakteristik masyarakat sekitar. Bapak Ibu sudah buka kantong tugasnya? Tapi seperti itu? Diproses, Bu. Ya. Jadi sambil saya jelaskan satu persatu ya. Jadi mungkin masyarakatnya di agamis, kemudian pendidikannya bagaimana, kemudian pekerjaannya bagaimana, di situ bisa dimasukkan ke situ. Kemudian berikutnya kekhasan atau tradisi yang cukup kuat di daerah kita. Misalkan tradisi apa di situ? Di sini mungkin nyongkolan atau nyiwa atau maulidan dan lain sebagainya. Ada kekhasan masing-masing daerah. Jadi kalau misalkan daerah lain khasnya apa, kalau di kita seperti apa? Kalau profil guru, siswa dan orang tua ini Bapak Ibu sudah paham lah, gurunya berapa, TU-nya berapa, siswa kira-kira. Nah setelah itu baru setelah kita lihat semuanya kita buat visi dan misi sekolah Bapak Ibu. Ini nanti yang agak sulit adalah struktur dan muatan pengorganisasian belajar yang ada strukturnya itu. Teteh besok ini kosnya yang kedua itu sekarang langsung habis hari ini. Ya, kos 1, kos 2. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini langsung kita ke visi misi biar kita juga tahu berapa sih kira-kira jam pelajaran kita, agama berapa, PKN berapa, seperti itu. Jadi sekarang mungkin masih meraba-raba berapa, bahasa Indonesia berapa, agama berapa, jam per mapel, kemudian proyeknya itu gimana nanti kita sama-sama susun hari ini. Kalau bisa lebih cepat mungkin lebih bagus, soalnya agak rumit ini pengorganisasian belajar itu ada ekstra intrakurikuler. Jadi kita masukkan ekstra, mudah-mudahan Juli ini kita bisa ekstra ikut masukkan ekstra. Dari lembar kerja kami bertiga, Bu Siti Aisyah, dan Pak Harman, dan saya di nomor 3. Sebenarnya tadi yang maju kami bertiga, tapi katanya Pak Harman yang mewakili penduduk sini, katanya. Oh ya, jadi saya tinggal di Sedau ini dari Februari 91. Kebetulan juga saya dapat berkat dari sini. Jadi saya memahami betul karena di sini ada karakteristik masyarakat sekitar. Ini Bu Aisyah yang mana nih nomor 1 ini? Mari karena di copy paste. Ya, karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf ini ya, Bu Aisyah. Nah, yang pertama ini potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Kalau di sini masyarakatnya rata-rata berkebun, jadi penghasil buah. Dan kadang-kadang di kebun juga bukan buah saja hasilnya, kadang digali pasirnya juga. Makanya di sini ada galian C, ya. Kemudian selain itu juga ada juga lahan pertanian. Kalau kita ke sekitar bendungan, di sana juga ada persawahan. Itu yang 1A. Nah, kemudian yang B, karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Mana tadi guys saya? Menurut kami tadi agak keras katanya guys saya. Jadi enggak keras terlalu juga enggak. Jadi
agak sedikit keras ya, kemudian kadang-kadang juga ya lumayan emosional. Nah itu yang kami rasakan ya, dan saya sendiri mengalami itu karena lumayan lama juga tinggal di sekitar wilayah desa ini. Tambahan itu Bu Aisyah ya, karakteristiknya biasa-biasa saja ya. Itu, oh ya, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Aisyah. Tapi yang dominan itu sedikit agak keras. Sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Belajar apa kan Papua sepanjang hayat itu? Sepanjang hidup, sepanjang dari mulai dalam kandungan sampai masuk ke dalam bumi. Ya, kan sampai di kita Yang ada di sini ya. Yang pertama, belajar sepanjang hayat, maksudnya mengembangkan siswa itu bisa dia jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, itulah pemahamannya. Jadi ketika dia juga telah selesai, dia tetap memiliki semangat untuk belajar. Nah jadi yang kedua yang kompeten, maksudnya memiliki kompetensi tersendiri untuk menghadapi persoalan-persoalan sebagai akibat dari adanya persoalan karena kemajuan teknologi itu. Jadi dipersiapkan kompetensi-kompetensi tertentu sehingga dia bisa berkompetisi, misalnya bagaimana menyiapkan lulusan yang siap kerja dan lain sebagainya. Jadi disiapkan dia kompetensi-kompetensi tertentu sehingga ketika dia keluar dia bisa bekerja nantinya dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi inilah yang kemudian dirumuskan. Jadi karakter sesuai nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian dirumuskan menjadi profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi maksudnya di sini yang pertama agar siswa itu memiliki pandangan bahwa belajar itu sepanjang hidup itu. Yang kedua dia memiliki kompetensi, kemampuan untuk hidup, maksudnya sekolah itu membekali lulusan itu dengan kemampuan-kemampuan sehingga nanti ketika dia keluar dia bisa bekerja ya, kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, selain dia memiliki kompetensi juga memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maksudnya bagaimana membangun orang yang sudah pintar itu mencintai bangsa dan negaranya ya. Jadi tidak mengagung-agungkan nilai-nilai luar. Jadi ya sudah sekolah ke luar negeri tapi tetap fondasinya nilai-nilai kebangsaan itu. Ya. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ustaz, yang tadi itu mandiri dari segala hal, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, apa maksud kira-kira ini? Berkebinekaan global, lokal maupun global. Jadi maksudnya jangan sampai seperti Jerman itu. Jadi dia kalau ke dalamnya itu dia mengakui sendirinya, tapi dia menganggap bangsa lain itu lebih rendah sehingga bisa dijajah. Itu
2 poin tujuan di situ, memahami kebijakan Merdeka Belajar dan memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Kemudian di bab 2 ada profil dan platform rapor pendidikan. Di situ juga ada 2 tujuan, memahami definisi kerangka dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan, dan mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Di bab 3 juga ada 3 tujuan di situ, yaitu mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan. Yang kedua, menetapkan solusi penyelesaian akar masalah dan memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Kemudian pada tahap monitoring dan evaluasi, di situ ditujukan pada 1 tujuan, yaitu memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ini paparan dari bab 1, yaitu Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data. Dan di sini peserta atau Bapak Ibu diharapkan untuk bisa memahami kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Ini grafik yang sering kali muncul setiap kali ada pemateri di depan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada pendidikan berkualitas yang memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter, yaitu fokusnya pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Kemudian bagi seluruh rakyat Indonesia, di situ memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan atau sulit mendapatkan akses pendidikan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dan terinvensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Jadi nanti bisa ditanyakan ke senior di sebelah saya. Mana Bu Sri? Karena kebetulan waktu diklat ini Tiang berada di sesi BK. Jawab, kami kerjakan bersama, dan ternyata di akhir post test ada beberapa di antara. Kalau saya ya dapat sekitar 70-an lah. Ya, kalau Bu Sri 100, Teteh 100, Pak Jakaria 100 gitu. Pastinya nanti Ibu Sri Yulianti, dan kita minta 1 orang untuk memberikan apa istilahnya, sekedar pesan dan pesan. Pesan dan pesan dari peserta gitu ya. Siapa kira-kira? Yang pandai merangkaikan. Usuain. Ya waktu keluti aja pandai merangkaikan. Bu Sri kan dia komite pelajaran fasilitatornya. Yang dari peserta siapa kira-kira? Nanti kan Pak Bos akan menuntut. Nanti dah set dulu yang benar ya. Oh.